di masa which is ini lagi seru-serunya dan punya restoran sendiri yang makanannya idealisnya bisa keluar, diapresiasi sama banyak orang gitu kan. Kenapa kita tidak membuka restoran bistro fine dining? Karena Modal. ya kita nggak punya duit aja sih. Gitu aja. Lagi ngetren ya begitu ya? Yang dari media ke restoran ya? Banyak ya? Iya. Ada ya beberapa. Ada ya? Blogger jadi itu juga ada. Staffnya mungkin tidak sepengalaman itu. Proses ngajarnya gimana? Apakah lebih capek? Lebih tepatnya proses sih, Ray. Nah. Mau capek apa enggaknya asal prosesnya dinikmati pasti akan. Bullshit banget. Jawaban ini ya. Sekarang gue part of ya punya outlet lah, punya apa tuh kayak happy banget. Gak pernah membayangkan gue bakal seperti ini. Kedua orang ini yang ngambil gue di jalan waktu itu. Ada kerasan hitam gitu banyak. Kita kira apa Ray? Tresme gede banget Ray. Kesandung ya? Aduh. Malam-malam lagi mau buang sampah outlet. Mau bang botol ada sana. Aw! Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan pasukan jeroan Depot Nasi Pajero dari Maja Family. Ada Wiro, Dio, dan juga Respati. Jadi di tengah keseruan F&B industri di Indonesia, berlomba-lomba buka restoran yang keren, konsep dalam tanda kutip fine dining atau upscale casual dining dengan chef-chef yang keren-keren, dan mereka juga punya pengalamannya. Tapi kenapa mereka malah memutuskan untuk buka yang konsepnya tuh warungan gitu dengan harga yang murah, dan mereka sejujurnya belum biasa jalanin konsep yang seperti ini, jadi sesuatu hal yang baru. Selain itu juga pasti beda cara operasional dan cara setupnya, jadi mereka akan sharing apa aja sih tantangannya untuk mengoperasikan outlet warung style seperti Depot Nasi Pajero ini. Dan sebelum kita mulai podcastnya, gue mau ngingetin kolaborasi Regency Radio Podcast dengan Tovin. Jadi kalian bisa mendapatkan potongan sebesar 2,5% untuk produk apapun jika memakai kode RJR Tovin. Caranya gampang banget. Itu pertama, kalian harus download Tovin app, ya kan, ada di App Store atau di Play Store. Setelah itu, setelah kalian belanja, masukin kodenya RJR Tovin, RJRTOFFIN. Itu kalian bisa dapat potongan sebesar 2,5% untuk produk apapun. Lumayan banget kalau kalian yang lagi setup restoran ataupun coffee shop. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram di Regency Radio dan juga di TikTok. Oke, please welcome pasukan jeroan. Enjoy the show. Oke, hello guys, selamat datang. Welcome back to the show. Halo Ray. Hai. Iya guys, jadi dari Depot Nasi Pajero, di sini ada Wiro, Dio, dan Respati. Kita akan ngomongin tentang konsepnya nih, warung jeroan yang lagi take Jakarta by storm. Tapi sebelum mulai, kita mau ini sponsor dulu, sponsor. Ada sponsor. Yes, kita udah dapat sponsor guys. Jadi Regency Radio itu lagi kolaborasi sama Tovin, ya kan. Jadi kalau kalian perhatiin di belakang itu ada mesin kopi. Jadi terima kasih Tovin for the collaboration untuk mesinnya itu dari Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Yes. Pada jealous dong. Keren banget sih. Sampai kelar kontrak habis ini jadi buat sendiri. Oh enggak. Oh ya, amin. And anyway guys, Tovin itu baru aja belum lama launching aplikasi yang namanya Tovin App yang bisa sangat membantu bisnis F&B kalian. Akan membuat bisnis kalian itu jadi lebih efisien dan juga melakukan lebih mudah dan pastinya lebih murah. Tovin App dengan 7 fitur unggulan. Wow. Itu dia. Jadi jadi akan membantu bisnis kalian. Kalian harus download sekarang, ada di Play Store dan juga di App Store. Wih, keren banget. Itu bisa beli dari situ tuh. Semuanya bisa beli, bisa nego harga, bisa kontak teknisi, sampai ada AI-nya bisa bikin menu. Keren banget ya emang Tovin. Mau dengerin ASMR gue nyeruput kopi. Gimana? Wow. Pasti mesinnya dari Tovin ya? Benar sekali. Gitu. Depot Nasi Pajero, udah buka berapa lama? 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Oke. Kenapa jeroan?
Karena jeroan murah, Rey. Murah terus aksesibel, semua orang pasti tahulah jeroan itu bentuknya seperti apa. Sama ya itu murah harganya. Ya itu murah lagi. Harganya nggak bakal naik turun, Rey. Harganya, Oke, gitu. Alasan utamanya kenapa jeroan tuh karena kayak nggak ada permainan tengkulak, pendistribusian tuh nggak dipenggal-penggal tengah jalan. Ternyata itu dalam stabil. juga mikir Iya. sampai dapat opportunity di situ. Betul, Iya, karena daging kan naik turun ya. betul ayam apalagi. Ayam apalagi. Betul. Ya kan, Tapi jeroan tuh hampir enggak naik turun. Sinca tahun baru, iya. puasa, Natal gitu. Stabil harganya. Stabil. Seandainya naik cuman dikit banget lah, 10%, 5% gitu, enggak sampai 2 kali lipat gitu. Sadarnya gimana kalian akan opportunity ini? Kita makan sama masak, Rey. Beli jeroan di pasar. Iya. Harganya kayak ati ampela gitu. Iya. Satu pasang tuh cuman 2.500, 3.000 lah paling mahal paling. Kita kan dapat harga update dari supplier harian tuh kalau ayam. Kalau bisa dicek harga jeroannya nggak pernah naik tuh jeroan ayam ya. Kadang kalau lu beli banyak, kalau lu Dikasih. belanja di Iya. pasar kasih Dikasih. jeroan ya. Betul. Oh, Terus ayam apa lagi? Startnya dari situ, betul. Oke. Nah terus untuk ngonsepinnya berapa perlu proses berapa lama? 2 tahun kurang lebih. Dari 2020. Masa sih? 2020 sebelum Gua kenal sama mereka. Betul. Iya. Oh dari Sebelum. dulu jadi ini salah satu biasa chef punya Iya, impian. outlet. Betul. Tapi bukan tabungan fine nih. dining, Rey. Betul. Iya, makanya itu sih. Betul, Makanya itu. betul. Nah itu salah satu yang mau kita bahas nih, mungkin awal dari segi itu konsep. Dimana di Jakarta lagi seru-serunya buka restoran yang casual fine dining, Betul. ya kan? Keren, bagus Grup-grup besar, grup lifestyle, yang chefnya tuh dipromoin banget nih, dijual nih restoran dan makanan chef. Talent chef sebutannya Iya, zaman sekarang. udah mulai ke expose, ya kan? Mukanya ada di IG. Betul. Iya. Topinya tinggi-tinggi. Tapi lu juga banyak mukanya di. Topi tinggi kita juga ada. Apa tuh? Tukang es. Ntar kita liatin foto ini. Nanti kita tampilin. Kita ya. tampilin. Nanti kita tampilin. Supplier es kita. Supplier es kita. Keren banget pokoknya. Itu dah. Di masa which is ini lagi seru-serunya dan salah satu chef kan pengennya begitu tuh, ya kan? Iya. Punya restoran sendiri yang makanannya idealisnya bisa keluar, diapresiasi sama banyak orang gitu kan, keren-keren, mungkin amin-amin masuk award. Kalian malah buka warung pas opportunity jalannya udah kebuka. Kenapa? Ya, kita jawab di part 2 aja ya. Oke. Itu aja guys, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ayo siapa dulu yang mulai? Wira dulu dah, Wira. Mas Dio. Mas Dio dulu. Oke, yang pertama mungkin gue dari sudut pandang yang gue bukan chef tapi gue di industri Oh F&B. bukan chef. Gue bukan chef. Oh. Iya. Jadi gue liatnya kayak ya mungkin 2 tahun belakangan ini ya Rey, ya, kayak banyak banget konsep fine dining mungkin bistro yang tiba-tiba keluar di Jakarta, ya kan? Iya. Terus kita mengkonsepkan warung ya karena kita mikirnya kayak gini sih, kayak kita cari sesuatu produk yang pembelinya lu makan gak harus nunggu gajian. Lu tanggal gajian, tanggal gak gajian, semua lu bisa makan di sini. Bahkan customer kita itu mulai dari driver ojol, supir taksi, semua pada makan di situ. Karyawan sekitar toko kita Iya, di di Cipete. Cipete itu pada makan di situ. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang tidak intimidating gitu. Orang bisa datang dengan ya lu santai aja, lu nggak usah mikir masalah harga. Bahkan kita nggak ngasih harga di menu board kita gitu loh. Oh iya. Kita nggak ngasih harga, alasannya biar lebaran bisa kita getok gitu kan. Nanti habis wah ada bis turis kita naikin. Nah, itu. Kalau supir bluebird ya kita standarin. kita Kalau bule yang makan? Wah, Gitu. 3 kali lipat. Gitu kan. ada turis rate. Offals rice ya, offal rice. Ntar driver bluebirdnya kita kasih itu biasanya. Biasanya gitu kan kalau di Bali. Kickback. Voucher. Bentuknya Oh voucher makan lagi anjing. Voucher. Kickback voucher lagi. Aduh. Oke, Iya. jadi ya itu kita pengen sesuatu yang apa ya? Lu makan di sana nggak harus nunggu gajian, lu bisa bareng sama teman-teman lu pulang dari futsal, pulang dari kerja atau apa. Ya tujuan kita awalnya seperti itu sih. Ya mungkin yang kita harapkan adalah mungkin sesuatu yang tidak intimidating dengan harga yang bersahabat, semua orang bisa makan tanpa nunggu bulan tanggal gajian, itu
lebih sustain. Karena kita lihat ya warung-warung pecel ya dia kadang hujan sepi atau apa, cuman dia bertahan bertahun-tahun cuy gitu loh. Iya. Nah harapan kita seperti itu sih. Kenapa? Oke. Dan kenapa kita tidak membuka restoran bistro fine dining, karena modal. ya kita nggak punya duit aja sih. Gitu aja. Nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan Nggak lain ada, gitu. nggak ada. Supaya keren aja kita bikin kayak gini. Gitu. Ya gitulah. Capek deh, keren-keren tapi nggak ngisi tempatnya. Quote-quote curhat. Bikin gampang, isi itu sulit. Ya kan? Kalau gini kan hari-hari orang udah pasti makan. Iya sih, tapi gue lumayan kaget sekena itu sama nasi jeroan Jakarta. Kalau gue, karena Oke. mungkin ini pengalaman gue ya, mungkin di kota-kota di area Jawa lainnya, kota-kota besar. Solo, Semarang. Yes, itu nasi Surabaya, jeroan Madura. kayak lu kalau lagi jalan nyari malahan orang. Selalu ada, Heeh. betul. Tapi kalau kayak ya patokan gue mungkin restoran lifestyle gitu, kayak lu ada jeroan aja, wah ini berani amat lu nyajiin ati apa chicken liver pate aja udah berani, karena di Jakarta orang masih mikir-mikir jeroan dengan stigma apa kayak kolesterol apa bla bla blanya gitu kan. Betul. Iya, jadi gue lumayan kaget. Kalian surprise tapi apa kalian udah tahu kayaknya pasti kena nih? Kita masuk karena nggak ada. Sesimpel itu. Karena kiri kanan nggak ada, yang ngolah juga masih dikit, ya udah kita masuk aja. Baru sedikit sih pemain yang fokus di genre yang emang cuma jualan jeroan doang gitu. Rata-rata kan mass marketnya ya ayam goreng, Iya, pecel gitu, iya, Lamongan. bebek palingnya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Sesusah itu gak untuk apa ya, merubah cara kerja, mungkin cara pikir dari yang biasanya bikin produk yang untuk market A plus, restoran-restoran di Senopati, di Menteng gitu. Terus abis itu lu bikin dengan konsep yang seperti tadi dia bilang, yang kayak harganya aja udah harus orang nggak mikir nih udah gajian apa belum gitu segala macam. Susah di pricing sih kalau di awal-awal sih. Kita nggak pernah bikin menu yang harganya memang 20.000 gitu. Maksudnya untuk porsi gorengan aja di bawah 15.000 gitu. Itu kita mikirnya bisa nggak sih? Ternyata bisa. Pati main di COGS habis-habisan, tes semua supplier mana yang paling murah. Terus gue masuk di oke Pat, nggak boleh lebih dari segini, bisa nggak Pat gitu. Sama Dio juga ngomong, oh jangan ketinggian. Selalu Dio jadi Kayak parameter. ketinggian tuh kepala berapa? Kalau di Pajero? Tuh kalau makanan kayak gini nih warungan tuh kepala 6 tuh udah mahal banget. 60.000 mah. 60.000 betul. Oh mahal banget, nggak ada sih. Iya kan kayak gitu. Terus Sedangkan kalau kayak di Pajero 50.000 lu masih bisa dapat gongso, gorengan, nasi, minum. Bisa. Bisa. itunya aja challenge gitu. Kalau dulu kan kalau kasarnya gitu, kalau mau private dining, mau restoran lifestyle gitu, kasih aja kita COGS, terus kita kali 3 atau kali 2,5, udah selesai, chef nggak pusing. Coba Iya, bikin yang model makanya kayak itu. gini. Kadang Ada nggak lumayan dapet. sih, seru. Gua disuruh nerawang COGS restoran fine dining gitu, kebaca. Kebaca. Gue disuruh nerawang COGS warteg, kagak kebaca gue gimana itu caranya gitu guys. Kadang beda 2.000 aja orang Meters. tahu gitu loh. Beda 2.000 ya kayak gitu kayak pasti kayak ya. Kayak sesimpel kayak kemarin kita mau masuk bulan puasa nih, satu hal yang kita pikirin dulu beras deh. Beras naik, Beras. cabai naik gitu. Oh iya beras kan kemarin lagi Gila. Itu lagi gila. signifikan Kenanya. perubahannya. Iya. Naik 1.000 per kilo aja udah berasa banget. Iya, terus kan produknya kan murah banget kan. Jadi Iya. kalau dikali quantity, wah makin boncos lah ya ibaratnya kayak gitu. Tapi kayak kalau proses bikin COGS segala macam sama chef. Sama. Sama Dari juga. R&D proses bikin COGS, kompetitor mapping, semuanya kita bikin kayak kita waktu konsultan mapping. Iya, gue sebuah inget lu restoran. buat si Gongso berapa macam kecap manis lu. Betul, ada gitu-gitu. Lu Sirup, R&D-nya. Iya, sirup ya kan. gula merah, terasi, semua kita R&D. Iya. Kita pilih harga dan rasa yang cocok ya. Garam, merica sama gula merah. Gula merah. COGS-nya bisa di rata-rata angka 30%. 30 nggak dapat. 30 nggak dapat. Mungkin Ya, 35. kepala 4 lah. Kepala 4 ya. 40-an. Gila udah kayak alkohol. Ya. 30 gede. Benar. Iya, berarti harus yakin banget main volume nih ya. Jelas. Oh, ngeberasa duit ya.
Benar. Iya kan? Jelas. Gitu. Oke. Selagi buka ini gimana? Udah kena konsepnya sama target? Sama target market balik lagi kita belum kena sebenarnya. Target market kita 45 ke atas. Ya berkeluarga, pulang kerja apa segala macam, tapi yang datang masih 20-an, 30-an, umur-umuran. Mungkin Itu karena branding lu gak sih? Apa? Keren buat itu. Jadi bukannya negatif ya, tapi jadi malahan justru bisa semuanya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dibilang keren juga enggak sih, Rey. Lebih ke ngehe sih. Kita nggak mau keren, Ray. Nyeleneh. ya. Kita nggak mau keren sebenarnya. Benar. Cuman apa ya? Ya datang dari customer kita aja sih. Kayak kita nggak pernah nyebut outlet kita tuh, sorry gue menyebut S-word, skena gitu. Cuman customer kita tuh kayak ngomong kayak, wah warung skena. Kagak, kita nggak warung skena. Kalau misalnya lu datang ke warung-warung di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, di sepanjang jalur selatan, rata-rata warung kita tuh mirip kayak yang di daerah-daerah situ gitu loh. Karena emang referensi kita dari situ. Terus kayak pengalaman gua visit ke beberapa warung waktu gua kecil ikut bokap nyokap gua, ya rata-rata seperti itu. Kita hanya menuangkan visual-visual apa yang ada di warung-warung itu ke dalam depot kita. Nah kalau dibilangin keren tuh berarti ya thank you sih udah bilangin kita keren, kita skena. Cuman kita arahnya nggak mau ke situ sebenarnya. Soalnya gue sering dapat DM kayak gimana sih cara mikir konsep sebuah restoran, ya kan? Nah menurut gue kita ada ahli konseptor di sini. Ya kan? Berak. Jadi dan gue jujur gue belajar banyak dari lu gitu. Gue banyak belajar dari lu di mana kayak untuk konsepin sebuah restoran ya dari kita kerjasama di Bura-Bura lah gitu kan. Di mana yang gue pelajarin adalah konsep itu sebuah restoran atau tempat makan bukan hanya dari produknya. Betul. Ya kan, tapi seragam, font, branding, musik, cara penyajian, staffnya, attitude-nya kayak gimana ke tamu, Betul. servis, minuman, Iya. semuanya. Iya. Nah, ambil nasi Pajero jadi sebuah patokan. Awalnya apa produk dulu yang lu tentuin kan? Awalnya main produk, Iya, main biar bisa dijual ke seluruh masyarakat. Oke. Oke. Selagi itu, abis itu mikirnya apa lagi? Apakah lu langsung cari referensi warung-warung yang tadi dia bilang? Konsep aja sih. Konsep awalnya nggak boleh keluar dari warung, sesederhana itu. Sampai ke semua yang detail-detail, asbak, pajangan, lukisan, sampai lagu. Lukisan kuda itu. Iya, piring. Sebenarnya ya sesederhana warung. Kalau ada yang kita malah ngurang-ngurangin yang konsep-konsep gaul-gaulnya gitu ya. Misalnya ada tempel coret-coretan gaul, ada apalagi bingkai-bingkai dengan desain gaul, kita kurang warung, revisi. Mesin tik tua gitu. Itu beda itu. Warung kita itu. Iya. Lah itu kan. Jadi detail-detail kegaulannya kita kurangin gitu. Tadi kita juga nggak mau pakai stainless tuh, meja bar, meja kitchen, meja depan. Kita nggak mau pakai stainless, tapi balik lagi mikirnya hygiene sanitasi. Ya udah, Pati ngomong, "Nggak Wir, harus stainless, kita harus bersih, harus Bersihin gampang. gampang." Kalau kayu kan tadi gua ngotot mau pakai kayu kata dia. Biar lebih image-nya lebih OG Ya lagi. palingnya warungnya steril lah ya gitu, dari kuman-kuman yang nggak nyerap di itulah. Kita sama-sama menjadi hakim garis untuk ini sih. Jadi kayak kalau misalnya udah terlalu too much, pasti kayak salah satu dari kita ada yang kayak, yuk ini kayaknya terlalu keren deh. Oke. Contohnya apa tuh yang kayak terlalu keren tuh? Salah satunya speaker sebenarnya, gue yang gak setuju. Speaker yang Zebra, lagi betul. Speaker Zebra breakbeat itu. Speaker Zebra. Tadi kita udah mau pakai speaker aja karena waktu kita sering jalan-jalan tuh ternyata di NTT tuh speaker tinggi tuh ya kayak gede banget makin malah. tinggi makin nentuin prestasi dapat duit lah gitu. Oh gitu, oke. Iya, terus yaudah gue cuma request sama dia, yo mau dong speaker gede, cariin yang paling bagus yang murah yang ada nyala-nyalanya. Itu kan udah murah ya. Salah satu partner kita Omar malah nyeletuk bisa kali di stikerin gitu. Aduh, jadi jauh nih gitu. Tapi ya udahlah gitu. Pas dieksekusi ya bagus juga sih. Bagus. Boleh juga semua orang ada foto gitu. Iya juga sih. Ngehe banget sih kalau speaker Zebra. Apalagi lagunya. Oke. Lagunya kenapa? Lagu itu memang kita pikirin tuh. Lagu kita pikirin banget. Kita ada standarnya sendiri. Benar. Jadi kita belum menjadi Pajero, outletnya baru satu.
Cuman kita udah punya MD, Music Director. Kalau lo tahu, ini bocoran aja, aslinya tuh kalau lo tahu warung Burima di Jalan Tuban, Bali, setiap kita ke situ dia tuh lagu dangdut keras banget nih. Keras banget. Dangdutnya dangdut koplo kencang gitu, hardstyle lah gitu ya. Pala sampai pusing. Bang gitu. Terus setiap gua makan sama Paji udah berapa kali kan. Terus pas kita ke tempat lain denger lagu itu diangkut, denger lagu itu di mana gitu ya, lagi di Medan, lagi di mana denger diangkut Medan. Biasa aja. Terus kita dengernya jadinya kayak wah ini kayak Burima gitu. Nah, itu apa tuh hipnotis itu yang mau kita ambil buat kita separate ke orang-orang. Kalau ntar kalau dengerin lagu Fangkot ya udah ingetnya Pajero gitu. Benar. Jadi sebenarnya sesimpel ini sih Ray, kayak mungkin teman-teman yang bikin brand atau outlet juga menggunakan formula ini kayak brandingan itu harus bisa ditangkap oleh kelima panca indera kita, ya kan, dari penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain-lain. Nah salah satunya adalah ya itu musik yang kita pikirkan sedemikian rupa supaya musik itu identik dengan warung kita gitu loh. Jadi orang kalau datang, wah musiknya Fangkot nih, mungkin 1-2 kali datang ke warung kita. Genrenya apa? Fangkot. Yeah. Beat Fangkot, masih kita ambil lah. Funky, jadi ada yang bilang Fangkot tuh funky ke angkot atau apa, terus disco breakbeat Fangkot gitu lah. Ya pokoknya kita emang balik lagi kita menyasar market yang apa namanya C, B segala macam, representatif dari market itu. Kalau misalnya kita bikin sebuah musik itu adalah Fangkot gitu loh. Karena kalau dangdut, lagu-lagu Jawa nggak bisa general gitu kan. Jadi Fangkot tuh lebih ke apa ya, bahasa universal yang untuk meyakinkan, untuk menggambarkan market itu gitu. Tapi boleh percaya boleh enggak yang naik Alphard, yang naik Pajero beneran pas lagi di dalam warung Pajero ya ngangguk-ngangguk juga. Iya. Kadang-kadang lu senyum-senyum gitu. Senyum. Karena kan kita milihnya yang top 40 juga kan. Lagunya top 40 baru kita robah ke Fangkot gitu. Kita milih lagu-lagunya yang dipilihin lah. Paling orang tahu lah. Ada yang 80-an, 2000-an. Ya bukan berarti asal buka ya, mau buka warung gitu. Ya minimal Dirga tahu lah, Re. Dirga tahu ya. Avenged Sevenfold versi Fangkot. Gue juga masukin kayak Michael Jackson versi Fangkot. Hindia versi Fangkot. Itu. Kenapa musik tuh lu pikirin banget? Ya jelas kalau orang udah kayak lu aja sekarang lu sampai sebel kan, masih sebel. Kenapa sih lagunya Fangkot? Kenapa? Ya udah, sampai sekarang lu masih inget itu gitu. Identitas kayak tadi Wiro bilang. Identitas once lu pergi kemana-mana dengan Fangkot, mudah-mudahan inget Pajero gitu. Simpel itu aja. Oke. Nah itu dia, bukan berarti asal-asalan. Ada music directornya juga. Ada. Kita hire dari lulusan Oxford kemarin ya. Benar, Oxford Music Engineering. Benar. Emang dia 2 tahun kiprahnya tuh di dunia musik itu cukup, udahlah. Dengar-dengar nominasi Grammy kemarin. Benar. Iya. Tapi emang genre-nya Fangkot ya. Iya, Fangkot. Oke. Masuk balik lagi ke segi operasionalnya. Staff. Ya kan? Ya. Kalau lu konsepnya makin tinggi harga jualnya makin mahal, lu akan hire staff pasti yang lebih mahal salary-nya, di grade-nya segitu gitu. Nah, kalau yang di sini kan kalian mungkin staffnya mungkin tidak sepengalaman itu. Betul. Ya kan? Betul. Proses ngajarinnya gimana? Apakah lebih capek proses ngajarinnya? Karena kan pasti lu yang training kan? Iya. Lebih tepatnya proses sih, Re. Nah. Mau capek apa enggaknya asal prosesnya dinikmati pasti akan Bucin banget. Jawaban ini dia. Politisi banget ya. Sementara kita tahu aslinya. Emang agak challenge sih, Re. Nah gitu dong, Sen. Gimana? Proses. Emang agak challenge sih, Re. Cuman emang di satu sisi ya itu yang kita dapat. Kita nggak bisa nge-hire yang mau sesuai. Kayak tadi lu bilang, kalau fine dining ya harganya makin mahal ya. Kalau begini lu nggak nutup modal ya kan? Iya, betul. Tapi itunya mungkin lu punya advice gitu buat listener. Ya bagaimana strateginya ngajarin anak yang belum pengalaman dan mungkin gue lihat masih muda-muda. Didampingi dan dikasih tahu setiap hari, Re. Setiap hari, betul. Setiap hari. Levelnya kasih taunya tiap hari. Lu udah training nih 10 hari gitu ya. 10 hari setelah setiap hari dikasih tahu. Terus pas udah operasional lu masih ngasih tahu lagi, sampai dia hafal, sampai totok banget aja gitu. Ya balik lagi memang terlihat
terlihatnya warung dari depannya, tapi Iya. standarisasi kencang banget. Kayak Iya. dari gramasi sendok, gramasi Iya. itu Resep udah kita bikin resep pakem. Karena di satu resep sisi pakem, betul. kalau kita kasih resep yang cuman yang nggak pakem kemana-mana, takutnya rasa juga kemana-mana kayak gitu. betul. Kecap manis mau pakem bagaimana? Kecerotan per kecerot. sendok. Awalnya 4 sendok bongso gitu, tapi mungkin sekarang udah pada jago kali ya. Pas kita lihat tuh juga udah pucat lagi gitu. Ya harusnya kan gelap gitu, terus ya gimana ya mau silfai gitu, Iya. semua Ya gitu. kayak begini Iya. nih yang ada nih harusnya kayak gini nih. Bener-bener. Iya. Nggak terlalu encer. Lama-lama udah makin apal, nggak pakai sendok. Set, udah jago lu bang, udah jago gitu. Kita seneng-senengin, tapi masih pucet tuh gitu. Top lu. Ya. Atau kadang-kadang nuang kuah buat bikin gongso kebanyakan, jadinya kayak sop, jadi lama banget pas dimasak kayak gitu-gitu. Iya itu. Masih ada aja sih faktor ini. Ya kalau bahasa Jawanya engar sosong tulodo, eng madya mangon karso tuturi handayani sih. Dihajar Dewantara tuh. Nah itu tuh, di depan kita memberikan contoh, di tengah kita menemani mereka, di belakang kita memberi dorongan dan masukan ke mereka. Jadi tetap kita kontrol sih. Dan kita mempermudah staff kita. Jadi kayak ya ada sendok ukur segala macam dari itunya aja sih. Jadi mereka nggak usah terlalu pusing-pusing mikirin gitu. Oke, thank you buat jawaban diplomatisnya. Makanan Indonesia juga terkenal banyak feelingnya, ya kan? Iya. Cabe, lu bikin sambal dadak juga, Iya. ya kan? Pakai cobek yang katanya dari sama batunya kayak dari batu Candi Borobudur. Oh guys. jelas. Itu bukan hoax itu. Iya benar. itu. Jadi saya itu ada salah satu desa yang memang tidak bisa diakses oleh mobil, saya harus pakai motor cross gitu. Ada Saya buaya, bikin naik helikopter ada- kemarin dengar. Jadi ada salah satu desa namanya di Jawa Tengah, ada yang Muntilan. Jadi emang desa itu pengrajin batu candi. Karena emang di desa itu kota sih udah, sebenarnya kota itu tuh ada Candi Borobudur. Nah di situ emang dari dulu terkenal dengan pengrajin batu-batuannya itu. Nah gue langsung datang ke sana karena gue asli Jogja. Sekalian gue balik ke Jogja, gue mampir ke Muntilan terus beli 2. Berapa harganya ya? Iya, gue beli 2 biji. 100.000. Lumayan mahal ternyata, 400.000. Mahal yang asli cobek mah. 400.000, terus gue tawar. Dibanting dulu gak? Kalau kan di Kagak, pasar kagak gitu kan ada. kayak, nih beneran kok banting. Diadu gitu. Iya. Ember itu mah, bukan cobek. Begitu pakai 10 kali bolong jadi mangkok. Benar. Iya, oke. Iya, tapi beda sih. Cobek harus hati-hati guys, banyak yang pakai semen. Benar. Iya, nah kan the point is cabai kadang nggak pedes, bumbu kadang kurang kenceng gara-gara dari spice-nya. Ada enggak. Sampai ukuran sambal aja standar resipi. Tapi by hitungan ya. Misalnya kalau lo mau bikin cabai mentahnya tuh rawitnya 8, cabai merahnya 2, tomatnya 2. Kalau yang nggak bisa keukur kayak terasi ya 2 sendok kayak gitu kita. Itu semua pakai standar resipi dan mereka udah hafal. Sebelum mereka ngulek, mereka udah harus hafal dulu. Nggak boleh eksekusi. Gue waktu bikin restoran Indo kadang cabai nggak pedes gitu. Iya. Wah itu faktornya banyak tuh. Kalau cabai nggak pedas, percaya nggak lu? Dari lu penyimpanan, Iya, dari betul. lu, iya benar. Apalagi kayak kalau kadang suka males unpacking dari plastik kresek pasarnya tuh ditaruh di kulkas, Udah rada keringetan kayaknya tuh, ya. keringetan tuh Salah satu biasanya kagak kunci cabai nggak pedas masuk filler. Iya. Bisa dibilang atau bisa percaya atau enggak, kita semua cabai hampir belanja tiap hari, paling maksimal 2 hari. Sampai 3 hari lembek udah nggak keker, kita nggak pakai. Percaya atau enggak, tukang pecel menerapkan itu, Re. Dia belanja setiap hari karena kan nggak punya storage. Iya, nggak punya Makanya, storage, iya. biayanya harus muter terus. Betul, makanya kita makin punya storage tapi makin males tuh lo. Apa-apa stok. Wah, kita nggak pakai cara itu. Bener Belajar juga dari ya. Wanto, Benar. Wanto kita belajarnya. Siapa itu? Wanto tukang pecel yang di Pasar Cipete. Oh, iya. Kita hadirkan Wanto di sini ya. Ya boleh. Tapi kayak ya, gue nggak pernah tahu itu loh. Ya lu tiap hari di pasar juga sebenarnya nggak dikulkasin. Nggak dikulkasin karena kan dia seger tiap hari. Iya. Selang besok paling udah didiskonin tuh sama dia. Good tip guys, good tip. Sama bawang putih, bawang merah dah. Bawang Jangan putih, bawang dikupas. merah juga jangan yang kupas gitu. Kita cukup strict di situ. Kenapa? Rasanya hilang nih. Kayak cabai juga tadi ditaruh di Percaya atau enggak, bawang merah yang gede-gede itu kan datangnya dari Thailand. Iya. Dari Thailand ke sini udah makan waktu berapa lama? Udah kemakan udara, udah kemakan apa? Iya. Ya udah pakai aja yang lokal beneran kecil-kecil, tapi rasanya lebih bagus tau. Jauh lebih bagus Iya. dibanding bawang putih sama bawang merah yang udah kebuka. Walaupun Jangan. anak-anak ngeluh ya. Iya. Udah pasti. Ngupas mulu. Nggak ada nganggur kalau bawang putih bawang merah belum dikupas, nggak ada nganggur tuh. Nggak ada nganggur, Lagi nganggur bener. ngupas.
Ya tapi itu ngefek banget sih. Ya good tip tuh dari Chef Respati dan juga Wiro. Yo, next mau ke lu. Bagaimana jadi sekarang lu actually part of the operational team dari sebuah restoran? Lu kan pemegang media Jaksel. Ya kan? Wah, kenapa harus ada Jakselnya sih, Rey? Apa? Kenapa harus ada Jakselnya sih? Lah kan image-nya begitu, kita udah bahas di podcast. Pemegang media F&B. Oke. Bagaimana sekarang dari media jadi operator restoran? Lagi ngetren ya begitu ya? Iya. Yang dari media ke restoran ya? Banyak ya? Iya. Ada ya beberapa. Ada ya? Blogger jadi itu juga ada. lebih Jadi konsultan. lebih banyak yang cosplay sih zaman sekarang cosplay. Dia tuh nggak tahu perjalanannya tuh panjang gitu. Iya. Ray bisa buka restoran dia nggak tahu perjalanannya panjang. Pernah di Michelin Star, pernah di restoran nomor 1. Terus balik-balik semua orang mau jadi Ray. Kan nggak bisa. Iya nggak bisa Nggak lah. bisa. Nggak bisa lah. Harus susah dulu bertonton. Iya. Lu habis konten setahun emang lu jadi expert. Wush. Gila. Emang lu masak steak setahun lu jadi expert Iya, kan? Iya agak. Iya kan gitu. Lu nyobain makanan 1 tahun terus besokannya lu mau dibilang jadi expert di makanan tersebut. Ya kan? Ada ya kayak gitu ya? Banyak lah. Oknum. Nggak oknum. ada di Kopinya internet. es duluan atau apa? Iya, Air duluan apa Iya, espresso duluan? Ya? espresso duluan. Bener. Oke. Ahin dong. Apa ya? Ya pertama ya gue cukup happy sih, happy banget malah. Makanya kayak sekarang gue part of ya punya outlet lah, punya apa tuh kayak happy banget. Gue nggak pernah membayangkan gue bakal seperti ini kalau bukan kedua orang ini yang ngambil gue di jalan waktu itu. Gue lagi keluntang kelantung, nggak ada kerjaan. Thank you banget ya. Ada kresek hitam gitu banyak. Kita kira apa nih, kresek gede banget nih. Kesandung ya. Aduh. Malam-malam lagi mau buang sampah apa? Mau buang botol ada suara, aw! Ada orang tuh. Mas, sudah mas, podcast beneran Oh, mas. iya. Bukan nunduk. Sorry. Astaga. Oke. Balik lagi orang lagi sedih loh tadi. Iya lo. Sorry. Lu lagi diagung-agungkan nih. Bener. Bisa kasih lagu ting ting ting. Nggak boleh di sini, saya minta kepala gede aja. Itu nggak dikasih. Oke, jadi ya gue akhirnya kayak apa ya, ini pembelajaran buat gue juga sih, Rey. Kayak gue banyak banget belajar di sini, banyak banget. Dimana sebelumnya gue di industri ini, di industri F&B, namun mediumnya berbeda. Sampai saat ini gue ada apa ya, medium pembelajaran baru, dimana gue banyak belajar dari kedua orang ini. Apa ya, yang nggak ternilai sih menurut gue. Kayak gue bisa cerita ke nyokap gue kayak, mah adik udah ini loh, udah sukses di Jakarta nih, amin. Adik punya restoran. Gila, asli ini nyokap Pas dilihat warung, gitu. Nyokap gue ngebangga-banggain nama gue di kampung tuh bener-bener gila. Udah sukses ya. Udah sukses. Success story. Itu udah. Cuman PR besok gue balik lebaran gue harus pakai dasi sama jas supaya sukses gitu. Enggak, jadi ya menurut gue ini adalah medium pembelajaran baru buat gue, taman bermain baru buat gue. Ya udah, gue mikir ini adalah apa ya? Ya kayak emang jalan aja sih, kayak oh ya udah gue di industri ini, tapi gue nggak pernah nyemplung 100%. Akhirnya gue sekarang nyemplung, akhirnya gue paham. Selama ini gue hanya melihat secara apa ya, helikopter view gitulah di industri ini. Cuman akhirnya gue sekarang terlibat masuk ke dalam sebuah sistem ini, dan ya pandangan gue jadi berubah lah. Pengalaman lu di media yang ngorek-ngorek outlet orang dari segi cerita dan sejarah konsepnya dari Turaber, terus habis itu sekarang jadi orang yang mungkin kayak malah lu yang suruh maju kalau ada media datang, gitu. Iya. Ya gimana perasaannya? Oh, perasaannya tidak ternilai dengan kata-kata, Ray. Jadi gue nggak bisa ngomong nih, Ray. Oke, sorry. Ya perasaan gue. Apakah ada pelajaran yang lu ambil dari media dan lu aplikasiin waktu lu jadi operation? Ada. Nah, ini cukup menarik nih. Jadi gue kan biasa bikin, ya kalau di media bisa bikin press release, terus habis itu kita sering dikirimin press release gitu kan. Cuman press release yang kirim-kirim kita kan rata-rata hotel, restoran segala macam gitu kan. Kita set up si Pajero ini
gue menggunakan formula-formula yang ada di media itu. Apa ya, formula yang ada di restoran-restoran besar untuk nge-approach si media. Gue tetap bikin press release, gue tetap bikin photoshoot yang proper segala macem. Jadi ya nggak gue bedakan, walaupun ini warung, walaupun ini cuman kaki lima atau apa, tapi nggak gue bedain gitu loh. Dan itu malah yang bikin si Depot Pajero secara identity, secara branding itu makin kuat lah. Karena gue ya itu kalau misalnya ada teman-teman media datang atau apa, ini gue udah ada press release nih, gue kasih ke mereka. Jadi memudahkan mereka gitu kan. Kan gue juga pernah di posisi mereka sebagai media gitu kan. Jadi ya udah gitu sih. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir gue sebelum kita masuk ke Q&A. Mau dibawa kemana goalnya? Apakah udah ngeplot nih bakal ada di beberapa titik? Tawaran-tawaran sudah datang pasti kan, outlet baru-baru franchise. Ini bukan franchise gak? Gua berarti mau udah budak lah kayak gitu. Udah gak bakal kita dengerin gitu. Kayak semua orang yang nanya di DM, semua orang yang punya duit yang datang, saya punya tempat di sini, udah budak aja. Capek bro, ngikutin mereka bro. Duit gak ada ujungnya gitu. Kita bersyukur aja. Yang lagi jalan sekarang, udah. Seberapa kuat sih kita datengin orang gitu. Itu aja yang kita tahan. Capek mikirin outlet baru, franchise apa segala macem. Gue dari dulu udah budak banget gue. Di Urger aja 2 tahun kita ngacangin orang gitu. Kalau di sini ya seberapa kuat aja kita ngacangin orang-orang itu lagi gitu. Oke guys, sekarang masuk ke Q&A. Thank you guys for the question. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Aldrian_K. Ini kan bisnis kesekian dari founder-founder. Kira-kira bagi kerjaan dan tanggung jawabnya seperti apa dengan bisnis yang sudah running sebelumnya dan yang baru atau akan buka? Nah, sosial, agama, sama edukasi, sanitasi. Olahraga gue. Olahraga dan pemuda. Enggak, sebenarnya kita tuh tipikal yang nggak bagi-bagi job desk, tapi udah tahu sendiri gitu loh kalau Pati jagoin di mana, Dio jagoin di mana, gue jagoin di mana, kayak Pak. Kalau semua resep apa segala macam udah pasti Pati lah. Kalau untuk eksekusi branding identity apa segala macam itu udah Dio lah. Nah itu balik lagi jalan masing-masing. Tapi kalau masing-masing ada yang kosong kita ngisi. Kalau lagi nggak ada Pati ngisi sini. Kalau nggak ada Pati Dio ngisi. Kalau gua aja lagi nggak ada kayak kemarin gua nggak ada terus Pati ngisi gitu kan. Training gantian. Terus isi branding keroyokan kayak gitu sih. Personal keroyokan tuh biasanya. Betul. Tapi hampir semuanya sih itu gua Mereka nggak ngapa-ngapain. Pokoknya ini gua banget. Ini outlet gua banget. Orang-orang pokoknya nggak boleh. Ini punya gua gitu Baby lu. Awalnya mau kayak Suharti gitu yang muka gua juga di logo atas. Benar. Berdiri sejak tahun berapa gitu kan. Gak capek-capek nih orang kan. Berdiri mulu. Awalnya mau kayak gitu. Betul. Oke. Pertanyaan kedua dari pradipta.work. Wis. Abang gue tuh. Masa? PP. Sebegitu bangganya kan keluarga gue sampai kayak gitu, Rey. Iya. Ini dia nggak nanya kerjaan. Kenapa konsepnya Depot Kaki Lima? Oh ini keluarga lu banget sih. Kok nggak buka restoran fine dining sih Depot Kaki Lima? Disekolahin mahal-mahal, buka warung gitu. Baru sedikit sih, yang pakai nama Depot tuh rata-rata kan RM. Betul. Restoran. Bistrot. Dan Depot itu sebenarnya budaya Jawa Timur. Oke. Kalau misalnya lu ke warung-warung di Jawa Timur, mereka bukan warung tapi depot. Kayak gitu sih, kebanyakan ya. Jadi ini tuh makanan Jawa Timur banget? Enggak juga. Karena gongso kita kan dari Semarang sebenarnya. Gongso Semarang, goreng-gorengan. Kalau sopnya lebih ke Betawi kayaknya, soto Betawi gitu. Makanan Indonesia lah, makanan comfort food yang nyaman, yang semua orang bisa makan tanpa mikir ini makanan apa. Ya di sini ya cuman banyak yang kayak gongso kita adjust sedikit, kita sesuaikan lah sama lidah. Iya, kayak manisnya harus dikurangin gak sih? Gue nggak tahu, gue belum pernah makan nasi jeroan di daerah. Tapi ini udah jauh turun. Iya. Kalau yang di Semarang tuh manisnya sampai kepala. Kita pakai 2 tahun daun di sini, ada tomat sama daun bawang. Di sana enggak, udah pure gitu aja dan mateng banget. Bold banget. Iya, tergantung bold. daerah mana gitu kan. Betul. Pokoknya kalau gua guys itu gongso campur, cabai dikit atau enggak pedas, Tomat banyak. ekstra tomat kalau gua. Terus kulit kol goreng
Ini maaf, kita revisi. Ini sebutannya salad goreng. Oh, salad goreng. Mohon Ala maaf. Pajero. Salad goreng ala Pajero. Sorry banget, sorry. Ini pakai Tolong diedit Mas ya. pakai Thai chili dressing. Sama iso goreng kalau gua Wah, favoritnya. Itu pokoknya kalau udah ada order itu berarti Chef Frey udah datang. VIP. VVIP. Fee-nya berapa, Mas? Fee-nya 10. Benar. Kita harus menyiapkan red carpet Gila. ya. Red carpet dari Cipete ujung sampai ujung gitu. Sama siapin fee juga 10. Oh, udah 10 sekarang? Oh iya udah. Oh, lu udah mulai hitung-hitungan ya, Re? Sama temen sendiri ya, Re? Oh gitu. Ya, Pertanyaan paham ini. lanjutan dari __ the 13th. Siap. Mantap. Jakarta Story ditertin nih. Kayak itu band Friday. __ the 13th loh. Oke. Gue baru tahu awalnya boleh underscore. Jeroan apa yang paling susah diolah, Chef Pati deh? Kalau Yang paling tricky? babat sih. Babat. Karena ini. Babat tuh ada yang hitam, ada yang putih, terus satu potongan panjang itu tuh babat tuh ada 3 bagian kan. Iya, ada yang honeycomb, Ada yang yang anduk, anduk, jarit, ada yang jarit. Yang honeycomb kemana sih? Honeycomb tuh susah banget, biasanya Kalau udah diambil orang. udah di tengkulaknya. Udah Udah ada. di lock. Bener. Yang babat yang kayak sarang lebah itu loh. Iya, guys. iya. Ketahuan. Yang hitam yang putih tuh emang dari sananya udah hitam udah putih. Biasanya kalau yang import datangnya itu udah Putih. udah bersih putih. Oke. Betul. Soalnya kalau ya background gue di Chinese food, kalau Chinese food lu milih kalau lu mesen babat. Kan Iya. babat biasanya tumis Ada banyak cakoge apa gitu. Disuruh pilih mau yang hitam mau yang putih gitu. Berarti bukan ini ya, kan kadang ada yang babatnya hitam, babatnya putih. Ya emang jenisnya ada yang hitam, ada yang putih. Edukatif juga. Itu kan. Nah, gue pikir mau ngebahas apa lagi. Ya, soalnya kadang ada kayak Ribet banget dari proses pencucian aja kan udah ribet. Iya. Kita juga tahu lah gitu. Sampai dieksekusi juga ribet. Salah goreng, salah, betul. Di blanch-nya 2 kali. Blanch 2 kali terus masuk lagi gitu. Rata-rata lo harus proses ilangin bau perengusnya itu kan. Itu kita Betul, blanch betul. beberapa kali. Iya. Kita blanch. Blanch air buang gitu. Iya, segala macam. blanch biasa, blanch pakai herb. Masuk lagi di bumbu. sungkep terakhir. 3 kali. Ini pertanyaan paling standar nih dari Only V, shout out to Vivi. Apa sih tipsnya untuk sukses dan buka macam-macam konsep di mana-mana? Buka macam-macam konsep di mana-mananya, poinnya udah benar. Kalau sukses belum tentu. Oh iya betul. Ya Sukses. bagaimana bisa buka macam-macam konsep di mana-mana? Bagaimana bisa macam-macam konsep di mana-mana? Emang hobinya itu kali. Sering ngayal aja deh. Sering Benar, aja. benar, benar. Hobi kita bikin deck, Re. Benar. Oh banyak tuh gue yakin. Yang belum kejadian Iya juga kan? banyak. Slow dikit, ngapain yuk? Bikin deck aja kali ya. Betul. Ketemu investor nih, mau yang mana Pak? Mau yang mana, Pak? Kita ada 1 teras diri untuk deck gitu kan. Thailand ada, ini ada. Iya. Apa kuncinya kalau dalam membuat suatu konsep gitu? Fokus deh. Fokus. Betul. Kayak tadi Wiro bilang, kamu bilang juga kan? Hmm. Kalau konsepnya kemana-mana jadinya juga kemana-mana. Sama banyak main. Nah, itu lu yang bisa bilang. Itu. Banyak main. Oh ya, by the way, gue sangat respect sama mainnya Dio gitu. Dari segi positif ya, karena kemana aja ada Dio gitu kan. Which is energinya luar biasa. Harus contoh guys. Iya, contoh. @arifnugroho 9421. Wah, ini nggak tahu. Oh, ini tadi udah dibahas sedikit sih. Tips ngilangin bau jeroan tanpa cara ribet. Nggak cuci rebus gitu terus. Iya itu. Caranya, caranya ya itu. Nggak usah masak. Atau Caranya itu. kalau nggak mau ribet, datang ke Pajero. Nah, maksudnya apa? Karena ini pertanyaan cara ngilangin bau jeroan. Lu bawa jeroan lu ke Pajero maksudnya? Enggak, sebenarnya kan lu tahu apa sih herb atau spice yang bisa ngurangin bau kan? Jahe, serai, daun Iya, jeruk gitu. daun bawang, Ya lu gitu-gitu. combine aja sampai lu ketemu formulanya bahwa ntar semuanya nggak bau. Iya. Iya, Kalau Chinese food biasa pakai jahe sama daun bawang direbus. Cara nyimpen juga sih. Iya caranya. Cara nyimpen juga ya. Apa tuh? Ya harus di apa? Dingin. Iya harus di blast Oh. chill, harus blast freezer langsung. Oh, jadi ada blast freezer juga warung-warung gitu. Jelas. Merek apa Mungkin mas? Taufin mau support Merek apa? kita. Butterfly apa Rima ya? Kayaknya Taufin mau support ya sebentar. Oh, boleh. Nah, Ya. silakan ya Aryo, tolong dibantu ini. Nanti kontaknya ada di bawah ini ya. Nanti dikeluarin ya kontak ini. Oke, kontak lens.
Terakhir, Aji Kurniaji 7794. Jeroan yang paling ekstrim yang pernah dimasak apa? Mungkin dites. Atau jeroan yang nggak pernah orang kepikiran untuk makan tapi enak kalau pengolahannya tepat. Kalau gue koyor. Jelas, kita baru mau ngomong juga. Koyor. Iya. Koyor, betul. Pertama gue nggak tahu itu bisa diolah seperti ini. Benar. Tapi yang nggak bisa diolah cuma digoreng doang sih. Dia kalau Hilang. lebih nyusut, dia kan lebih kayak banyak kolagennya gitu ya. Iya. Kayak otot yang kolagennya tuh banyak banget gitu. Kayak ada apa sih? Bentuknya gimana sih koyor mentah? Koyor Kayak kita- kotak aja gitu? Ada yang panjang, yang panjang. ada yang modelnya kayak kikil, Jadi kikil luarnya yang lagi sisi kikil. dengkul tuh, Re. Lu tau kan kalau lu beli tunjang, luarnya ada kikil, dalamnya ada kayak Iya. otot yang Lemak-lemak. paling enak yang lembut itu. Iya. Itu dia dalamnya doang. Oh, kayak rib eye-nya otot lah gitu. Iya. Betul. Iya. Sama koyor ada dua, ada yang otot sama ada yang lemak. Oke. Tenderloin otot. Iya. Terus kalau yang lu pakai? Kita pakai yang otot. Oke. Itu ngolahnya ribet emangnya? Asal nggak digoreng sih. Oke. Gampang. Nyusut ya? Nyusut banget. Dan dia kolagen sebenarnya ya. Maksudnya banyak orang yang ketakutan kayak, koyor sangat berlemak gitu ya. Dikira gaji. Iya, iya. padahal semut di mulut tuh nggak ada Iya. nggak ada konten lemaknya Iya, kalau bisa iya, itu. bener. Kalau gaji lebih ke gazebo sih ya. Bener. Makin susah banget render tuh kan. Iya. Itu enak juga sih tapi. Semua pinggiran kalau ya kan si gaji itu kan dari semua yang biasa di trimming, Trimming, iya. baru dia udah olah tapi dikasih dagingnya dikit. Iya, gazebo. Yang lucu adalah kalau koyor gue di Jawa Tengah orang pasar udah tahu tuh kita minta koyor mereka ini mas koyor. Di Jakarta nggak tahu. Nah di Jakarta kita cari koyor tuh kayak nggak ada yang tahu koyor tuh apa. Akhirnya kita riset ternyata ya otot ini ya apa namanya koyor tuh. Otot sleo. Mau kasih tahu. Aduh apa ya? Ternyata ada rahasia perusahaannya. Kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar. Otot dengkul. Otot dengkul. Kalau ada banyak jeroan yang kalian nggak masukin produk itu karena apa? Kepentok produksi atau apa gitu? Harga sih ya. Kita Harga pengen ya? banget ada lidah sebenarnya. Benar. Lidah, cuman lidah tuh mahal. Udah 100 ribuan kali sekarang. 100.000 lebih. Lidah sama daging udah sama harganya. Iya karena udah dipakai di Bener, restoran-restoran karena udah gitu hits di restoran gitu. Iya. Ini kan nggak ada yang hits nih di restoran, ya udah makanya Iya, kita pakai. belum. Hati juga waktu itu kita sempat nyoba tapi Hati apa? Hati sapi. Hati iya. sapi. Kita pernah nyoba. Keras Oh, Mungkin kalau di sambal goreng tuh kan enak Rasanya banget. nah. Tapi begitu di koyor nggak bisa di Rasanya berpasir gitu ya. Oh di gongso kurang oke tuh ya. Telur muda gitu sih. ayam gitu ya. muda ayam, uritan. Uritan. Oke. Boleh juga tuh ya. Itu bisa. Nah, kalau kita so far masih yang Itu staple udah aja kita sih, pakai. Re. Telur muda udah kita pakai di brand kita yang satu lagi. Namanya Bakmihan kalau lo belum tahu. Oh iya bener juga. Itu nanti babihan pakai itu, Re. Jadi Oh, ntar iya. pakai itu Re. Nah, Nanti Iya, datang ya iya, pas buka. Datang. 1 bulan lagi kita opening. Bakmihan kan gue gak ikut, berarti besok podcastnya gue ya, yang ini ya. Lu yang gue ini ya. Gue yang di situ ya. Ya guys, kita mau buka bareng juga Bakmihan by the way. Bakmihan. Pop up, ya udah lewat pop up nanti pas ini naik. Oke, kalau ISO ini usus kecil apa usus besar? Usus 12 jari. Usus kecil, Re. Usus kecil. Kalau yang gede-gede, gede banget, Re. Kayak cumi-tup kemarin ada. Benar. Sebenarnya ada yang gede juga iso, yang di feeling tuh kalau di restoran Padang sama tahu. Tambusu. Sudah dibikin tahu, dibikin telur dadar, telur kocok sama tahu diisi itu biasanya. Kita pakai Kemarin yang kecil sempet lah. kita kedatangan juga gede banget. Takut kan kalau itu kalau diisi kan agak lucu ya kayak sosis gitu. Ya. Kalau yang gede digoreng tuh, wih Serem juga ya. sama kayak selang digoreng. Ini makhluk apa ya? Kayak cumi-cumi. Dipotong dulu. Terus totong ya. Oh my god. Oke, guys, thank you banget. Semoga sukses. Yo. Sama-sama. Nasi Depot Nasi Pajero, Thank you banget. outletnya gua udah sampai gua udah lupa berapa kali makan karena gua doyan banget jeroan. Terima kasih. Dan benar sih kalau dari gua nggak mikir mau ke sana gitu. Ada tagline kita juga di atas ring. Terima kasih, sampai jumpa besok. Oh. Iya. Tapi kan lu kalau nggak mikir karena lu udah financial freedom, Ray, nggak kayak gua. Amin. Jadi Ada juga loh yang mungkin udah nabung dulu bisa ke Pajero, lu nggak boleh gitu lo. Parah lu. Kemarin gue liat di komen ada yang gimana sih caranya makan jeroan tapi nggak kolesterolan? Nah.
ikutin vlog gue. Oh, oke. Lo harus lihat pouch obat gue. Iya. Ada berapa macam. Coba ditaruh di sini. Cukup gak nih space-nya? Udah komplikasi dong ini. Jangan ditiru. Guys, main-main makan di Depot Nasi Pajero, ada di Cipete. Follow Instagramnya di mana yuk? Di Depot Nasi Pajero, @depotnasipajero. Yes, Depot Nasi Pajero. Follow Dio Reza, Augusta, follow Ertamio, follow Wiro Gele Hydro. Wah, Pak. Cuman Ray doang yang bisa. Yang lain Iya, nggak bisa. Burger, Turaber, silahkan di follow. Bura-bura dan Bamihan juga, banyak. Cakep. Semoga sukses semuanya. Thank Amin. you guys Amin. for watching and listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Terakhir mau terima kasih lagi sama Tovin. Jangan lupa download Tovin app, akan sangat membantu bisnis F&B kalian. Thank you Tovin buat kolaborasinya. Keren banget Tovin. Keren banget. Ini tayang setelah Kopinya enak Lebaran banget sih. loh, tadi saya cobain. Yoi, Tayang yoi. setelah Lebaran. Berarti kami segenap tim Depot Nasi Pajero mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Perlu nggak, Rey? Boleh. Terima kasih kawan-kawan. We'll see you next time. Bye-bye. Deh. Bye-bye.